Inilah kondisi dari seseorang yang selama ini telah mengirimkan black magic di dalam kehidupan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono, teman-teman. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa dan setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri. Oke? Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, pada tema kita kali ini, teman-teman, ya, aku akan melihat kondisi dari seseorang yang selama ini mengirimkan black magic dan guna-guna di dalam kehidupan kamu. Apa rencana besar yang ingin dia lakukan terhadap kehidupan kamu setelah kamu mungkin berhasil menghancurkan kekuatan black magic yang mereka kirimkan? Oke, fokus konsentrasi teman-teman, dan di sini kartu sudah aku shuffle dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, pada kartu yang pertama di sini ada Nine of Cups ataupun 9 cangkir. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kondisi kehidupan kamu, teman-teman. Siapapun kamu, teman-teman, yang melihat tayangan ini, video ini, semoga energi ini ya benar-benar kamu rasakan. Kenapa, teman-teman? Karena di awal saja kita sudah disambut dengan hal-hal yang sangat istimewa. Yang pertama jelas secara kondisi pencapaian, kesuksesan, keberhasilan. Kehidupan kamu dipenuhi dengan kelimpahan materi dan rezeki, teman-teman. Oke, inilah sebuah dampak yang diakibatkan. Setelah apa? Setelah kemarin kamu berhasil menaklukkan. Setelah kemarin kamu berhasil menghancurkan kekuatan black magic dari seseorang yang selama ini mungkin bertahun-tahun ya, teman-teman. Selalu saja mengganggu kehidupan kamu. Selalu saja mengganggu ketentraman kamu. Dari mulai kehidupan keluarga kamu, bisnis kamu, usaha, pekerjaan, dan bahkan adanya energi black magic dan guna-guna yang mereka kirimkan itu membuat anggota keluarga kamu ada yang sering jatuh sakit ya, teman-teman. Dan bahkan mungkin bisa jadi hingga saat ini gitu loh. Ya. Nah, tetapi dengan kamu kemarin berhasil menaklukkan, menghancurkan kekuatan black magic tersebut, teman-teman, maka sebuah kehidupan baru akan dimulai gitu loh. Sebuah kehidupan baru yang akan dipenuhi dengan hal-hal yang sangat positif. Sebuah kehidupan baru yang akan dipenuhi dengan hal-hal yang sangat lancar banget gitu. Kehidupan kamu akan mulai kembali bangkit dari keterpurukan, mulai banyak banget keberuntungan-keberuntungan yang cukup nyata seperti itu. Oke, kemudian pada kartu yang kedua, kita akan melihat teman-teman. Nah, pada kartu yang kedua di sini ada Nine of Wands ataupun 9 tongkat. Mungkin terlihat banget ya, teman-teman, hadirnya kartu kedua ini. Ini sudah cukup menjelaskan banget mungkin selama ini kehidupan kamu tuh penuh dengan masalah, penuh dengan ujian yang memang sangat begitu berat. Seolah-olah kamu terbelenggu oleh masalah-masalah tersebut, teman-teman. Dari mulai bisnis dan usaha yang macet, seret dan bahkan bangkrut, ya. Kemudian apa? Ya hal-hal yang lain, teman-teman. Ya semua itu karena diakibatkan oleh adanya energi black magic dan guna-guna dari orang-orang yang memang selama ini selalu saja nggak suka terhadap kehidupan kamu. Ya, iri dan dengki pasti. Dan orang-orang yang toksik, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, dengan kamu berhasil menghancurkan energi mereka, energi black magic yang mereka kirimkan, teman-teman, ke rumahmu, usahamu, bisnismu, semua, teman-teman. Ya, bagaimana kondisi mereka saat ini, teman-teman? Apakah mereka sudah jerah? Apakah mereka sudah kapok? Ataupun apakah bakal ada serangan balasan, teman-teman? Ya, apakah bakal mereka mengirimkan terus nih
Oke, kita akan melihat dari kartu berikutnya, dan pada kartu yang ketiga, di sini ada King of Swords, teman-teman, ataupun Raja Pedang. Nah, jika aku fokuskan energi ini terhadap kehidupan dia, mereka, ya, seseorang yang selama ini bertahun-tahun mengirimkan black magic dan guna-gunanya untuk menghancurkan kehidupan kamu. Terlihat jelas, teman-teman, kalau aku katakan sih memang mereka cukup sombong, mereka cukup angkuh, mereka cukup mungkin berkuasa, nggak tahu deh berkuasa untuk hal apa ya. Mungkin apakah mereka merasa paling kaya, merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling pintar. Segala sesuatunya sepertinya memang kesombongan itu sangat terlihat banget lah. Mungkin di saat bertemu kamu juga dia itu orangnya yang memang sangat sombong kali ya, teman-teman. Tidak ada sebuah tegur sapa seperti itu mungkin ya. Nah, kita kembali lagi mengenai tentang seseorang tersebut ya, tentang energi mereka, energi dia, teman-teman. Di sini, kalau aku lihat, teman-teman, setelah kamu berhasil menghancurkan energi black magic dan guna-guna yang dia kirimkan untuk kehidupan kamu, ke rumahmu, bisnismu, teman-teman, sepertinya nggak bakal berhenti sampai di sini sih. Kalau aku lihat, teman-teman, kenapa? Selagi dia masih sehat, selagi dia masih bisa melakukan aktivitas, maka aku rasa ini nggak akan berakhir, ya. Artinya bakal terus berlanjut. Dan di sini dia juga mengetahui bahwa kamu berhasil menghancurkan kekuatan yang dia kirimkan gitu loh, teman-teman, ya. Kemudian apa? Kemudian aku melihat dari sini, teman-teman, ya dia sedang merencanakan mungkin hal-hal besar lainnya untuk kedepannya. Nggak tahu deh, entahkah dalam waktu dekat ini, ataupun minggu ini, ataupun untuk bulan-bulan berikutnya, teman-teman. Yang jelas dia sedang mempersiapkan untuk membalaskan denda. Ya, dari momen dan situasi dan kondisi tersebut ya, teman-teman, aku rasa ini kesempatan kamu sebenarnya, ya, untuk lebih apa ya, mendekatkan diri kamu deh terhadap Tuhan kamu masing-masing, teman-teman. Jangan pernah lengah dan jangan pernah takut kalau untuk hal-hal berikutnya bakal terjadi lagi, ya. Artinya jika ada seseorang yang kembali mengirimkan black magic dan guna-gunanya terhadap kehidupan kamu, ya kali ini kamu harus lebih berani. Kali ini kamu harus lebih yakin terhadap potensi, terhadap kemampuan, kemampuan yang terbaik yang kamu miliki, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin kalau secara kondisi kehidupan sosial ya, baik itu keuangan, usaha kamu, bisnis kamu itu bakal terus berkembang sih kalau aku lihat ya. Awal-awalnya setelah terlepas dari energi black magic ini, teman-teman, kehidupan kamu akan mulai berkembang memang. Dan bahkan sangat berkembang pesat banget lah ya. Dan ya seolah-olah tuh rezeki itu selalu aja datang. Rezeki itu selalu saja hadir gitu loh. Tanpa mungkin kamu nggak seperti kemarin ya harus bekerja keras banget untuk bisa mendapatkan rezeki. Nah, kali ini nggak seperti itu banget gitu loh ya. Terlihat di sini sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik, itu dia. Oke, kemudian pada kartu yang kelima. Di sini ada The Chariot, teman-teman. Nah, seperti yang aku katakan sebelumnya, teman-teman, bahwa persiapkan dirimu untuk menghadapi sebuah tantangan, permasalahan yang mungkin bisa saja bakal lebih besar dari apa yang sudah terjadi selama ini. Gitu, teman-teman. Kenapa? Karena di sini tetap yang namanya sebuah ambisius. Di saat kamu belum benar-benar menghancurkan dia secara total, membuat dia lumpuh total, teman-teman, maka ini bakal terus berkelanjutan kalau aku lihat sebenarnya, ya, teman-teman. Nggak tahu deh, mungkin kemarin dia juga sempat sakit tetapi berhasil bangkit, ya, ataupun sama sekali nggak ada efek sama sekali ya yang diakibatkan gitu loh dari kekuatan yang berhasil kamu hancurkan. Mungkin karena energi ini umum, teman-teman, ya banyak versinya ya, banyak hal-hal yang kamu rasakan. Mungkin ada beberapa kamu yang merasakan dan melihat secara langsung seseorang yang menyakiti kamu, menjolimi kamu, dan mengirimkan black magic tersebut, ya dia jatuh sakit, hancur, benar-benar hancur kehidupannya, teman-teman, dan bahkan mohon maaf mungkin bisa saja dia telah meninggal gitu loh. Dan ada juga mungkin beberapa teman-teman yang merasakan energi dan melihat secara langsung, ya seseorang yang selama ini mengirimkan black magic tidak merasakan hal apapun. Ya, dia masih baik-baik saja. Inilah sesuatu hal yang memang harus kamu waspadai di situ, teman-teman. Oke? Nah, bukan berarti di situ kamu harus takut, tidak. Kamu harus waspada tetap. Karena apa? Ya,
Sebenarnya inilah sebuah momen kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk menghadapi hal-hal yang, mungkin nggak diprediksi sebelumnya ya teman-teman. Meskipun kamu tahu dia bakal menyerang balik, tetapi ya kalau aku melihat mungkin secara persiapan di sini, oke sih, kamu sudah cukup bersiap banget mungkin secara, apa ya, batinia kamu, artinya para leluhur kamu di sini. Nah, kan terlihat banget para leluhur kamu, kemudian para mungkin penjaga kamu, hodam-hodam kamu itu sudah sangat bersiap banget. Ibaratnya, jikapun terjadi peperangan selanjutnya, ya, jikapun terjadi, mereka mengirimkan kembali gitu loh teman-teman energi black magic dan guna-gunanya. Tetapi yang jelas memang, saat ini sih kalau aku lihat kamu masih dalam fase yang cukup aman, tenang, nyaman seperti itulah teman-teman. Tapi ya jangan pernah lengah terhadap hal-hal apapun teman-teman. Karena jika kamu lengah, jika kamu ceroboh, disitulah kesempatan mereka ya, kesempatan besar mereka untuk kembali menjolimi kamu, menyakiti kehidupan kamu teman-teman. Kemudian pada kartu yang terakhir, di sini ada Two of Swords ataupun dua pedang, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan sebisa mungkin kamu harus memprotek mereka, gitu loh. Di dalam hal apapun, teman-teman. Ya, satu contoh mungkin jika selama ini mereka sering banget memberikan kamu makanan, oke? Mungkin secara apa ya, teman-teman? Hmm, kehidupan sosial ya kamu wajib menerima ya, teman-teman. Tetapi mungkin ya tidak harus kamu makan gitu loh teman-teman, ya untuk menghargai seperti itu sih. Ya kalau untuk hal-hal yang lain mungkin ya batasi kamu deh untuk lebih berinteraksi dengan mereka gitu loh teman-teman. Agar apa? Ya agar terhindar, bukan berarti kamu harus memutuskan sebuah hubungan silaturahmi ya teman-teman. Tetap sebuah hubungan silaturahmi wajib kamu lakukan ya, tetapi ya harus memiliki sebuah batasan-batasan tertentu. Itu sih sebuah kewaspadaan diri harus ekstra kamu lakukan untuk kedepannya, karena yang ditakutkan teman-teman mereka kembali melakukan sebuah penyerangan secara tiba-tiba. Oke, mungkin demikian ya teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Ambil sisi positif dan buang jauh yang negatif. Sekian dari aku teman-teman, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.